Saudara, Partai Nasdem Legowo menerima hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan presiden atau Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Rabu 20 Maret 2024 kemarin. Sikap Nasdem ini sangat berbeda dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung Nasdem, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang justru menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Nasdem dan Anies Caimin tak sejalan lagi. Apakah perbedaan sikap ini menjadi sinyal kalau Partai Nasdem bakal gabung koalisi Prabowo? Pasca pengumuman rekapitulasi suara pemilu 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pada Jumat siang. Kedatangan Prabowo Subianto di Nasdem Tower disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan gelaran karpet merah. Keduanya tampil begitu harmonis. Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo berlangsung sekitar 1 jam yang dilakukan secara tertutup. Dalam pertemuan ini, Surya Paloh kembali mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Usai pertemuan itu, Prabowo sempat ditanya, apakah Prabowo mengajak Nasdem untuk bergabung ke koalisinya? Prabowo dengan tegas mengatakan kalau ia selalu mengajak Nasdem untuk bergabung. Surya Paloh nyatanya menyambut hangat ajakan Prabowo. Paloh menyebut peluang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju 50-50. Sudah jelas, pertanyaan terusnya. Ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawarin. Saya selalu mengajak. Benar nggak? Ya. Iya. Ya. Oke ya. Itu penghargaan Pak Prabowo aja. Pak respon gimana Pak? Pak Paloh kemarin mengatakan bergabung dengan pemerintah bukan prioritas. Artinya nanti setelah Oktober kalau diajak sama Pak Prabowo akan bergabung dengan. Kita lihat perkembangan ke depan ya. Berarti ada kemungkinan bergabung soal 2 kursi. Itu 50-50 possibility-nya Mas. Pak tidak khawatir mengembosi upaya di MK Pak. Kita lihat. Dan usai bertemu dengan Prabowo, beberapa jam kemudian Surya Paloh bertemu dengan Anies Baswedan. Yang jadi sorotan, adanya perlakuan Surya Paloh yang agak berbeda antara Prabowo dengan Anies. Berbeda dengan Prabowo yang langsung disambut Surya Paloh, kedatangan Anies disambut Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto. Diketahui Anies Baswedan dengan Surya Paloh berbuka puasa bersama di kantor DPP Partai Nasdem. Dalam acara buka puasa bersama, Anies memberikan buah sirsak kepada Surya Paloh. Buah sirsak ini diketahui merupakan titipan Ibu Anies, Alia Rashid, untuk Paloh. Momen pertemuan keduanya ini diunggah melalui Instagram Nasdem. Usai bertemu Ketua Nasdem, Anies menanggapi pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo. Ia menyebut pertemuan keduanya tak ada obrolan khusus. Ia juga merespon jawaban Paloh terkait kemungkinan gabung koalisi Prabowo. Menurut Anies, pembentukan kabinet masih lama, masih bulan Oktober. Ia juga menegaskan tim nasional Anies Muhaimin masih fokus dengan gugatan perselisihan hasil pemilu yang diajukan ke MK. Ya tidak ada obrolan yang khusus kecuali yang disampaikan di media tadi. Jalan masih panjang karena siapapun yang nanti terpilih itu pembentukan kabinet baru bulan Oktober. Sekarang masih bulan Maret. Jadi apapun yang dikatakan hari ini semuanya sifatnya spekulatif karena siapapun yang nanti terpilih akan dilantik, baru dilantik tanggal 20 Oktober dan baru bentuk kabinet sesudah dilantik. Jadi membicarakan itu sekarang itu masih panjang. Pasca penetapan hasil rekapitulasi pemilu oleh KPU, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan pihaknya telah menerima hasil Pilpres ataupun Pileg 2024. Selain mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Surya Paloh juga mengatakan akan mengevaluasi kembali langkah untuk menggugat hasil pemilu melalui hak angket. Paloh mengatakan Nasdem akan mencermati perkembangan usulan itu bergulir di DPR, termasuk dari partai yang saat ini menduduki kursi mayoritas di parlemen, yaitu PDI Perjuangan. Ucapan selamat dari Surya Paloh ke Prabowo ternyata menimbulkan kekecewaan dari pendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Rasa kecewa membuat seorang relawan menurunkan bendera Partai Nasdem di markas tim pemenangan Anies Muhaimin. Relawan ini tak terima dengan sikap politik Partai Nasdem
yang menerima hasil pemilu 2024. Aksi tersebut langsung direspons relawan lain yang merupakan menghentikan upaya relawan menurunkan bendera Nasdem. Bendera Partai Nasdem akhirnya dinaikkan kembali. Ya saudara, respon Ketum Nasdem ini berbeda dengan dulu saat awal pemilu yang gencar membawa jargon perubahan. Sikapnya bahkan berbeda dengan capres-cawapres yang diusungnya. Desas-desus jika Nasdem tengah bergerak untuk ke koalisi berembus. Jika Nasdem tengah kode-kode merapat ke koalisi Prabowo, maka Anies dan Caimin justru sudah mendaftarkan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Menggugat hasil Pilpres, Timnas Amin meminta Pilpres 2024 diulang tanpa diikuti calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Ya, TPN Ganjar Mahfud juga menolak keras hasil Pilpres 2024. TPN Ganjar Mahfud meminta MK mendiskualifikasi pasang Prabowo Gibran. Dan hari ini, tim hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilu umum PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Adapun berkas gugatan yang diberikan sebanyak 151 halaman. Masih ada bukti-bukti yang belum kami ajukan, tapi malam ini insya Allah kita akan lengkapi bukti-bukti yang belum sempat kita binding belum sempat kita bundel pada hari ini. Intinya seperti juga sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sejalan dengan pernyataannya yang ingin merangkul semua unsur dan kekuatan saat menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan ini menjadi bagian dari pidato kemenangan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto usai KPU umumkan hasil rekapitulasi Pilpres. Dan terkait dengan upaya Prabowo Gibran merangkul semua unsur, tampaknya tak cuma Nasdem. Gibran bahkan membocorkan ada sejumlah partai politik yang sudah membuka komunikasi terkait kemungkinan masuk ke pemerintahan Prabowo Subianto. Gibran menyebut ada lebih dari satu partai yang sudah menjalin komunikasi gabung koalisi. Namun Gibran belum mau menyebut partai mana saja yang bakal merapat. Selain PKB mas, Nasdem mungkin mas? Sudah ada arah ke sana, lebih dari satu partai. Tak bocorin. Siapa aja mas? Nanti ya. Yang lobby? Nanti aja. Berarti komitmen untuk membangun bersama bangsa tetap jalan dulu. Iya, kan kemarin saya sudah bilang semuanya dirangkul. Soal partai di luar koalisi yang mulai merapat kemudian dikait-kaitkan saat Presiden Joko Widodo memanggil dua menterinya yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa di Istana Kepresidenan 18 Maret 2024. Pertemuan itu membahas soal pekerjaan di kedua kementerian dan juga membicarakan pemilu legislatif termasuk perolehan suara PKB dalam pemilu 2024. Kalau Nasdem dan PKB sudah mulai kelihatan sedikit pergerakan, PD Perjuangan dan PKS justru belum tampak seperti apa langkahnya. Hak angket yang diwacanakan bahkan belum kelihatan hilalnya kapan akan digulirkan. Sejak lama, Prabowo berkeinginan untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati. Bahkan Partai Golkar tak keberatan jika PD Perjuangan bergabung dengan koalisi partai pendukung Prabowo Gibran. Politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menegaskan hubungan PDI Perjuangan dengan semua partai baik kecuali dengan Presiden Jokowi yang dianggap telah membakar rumahnya sendiri. Sementara kalau PKS
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi menyebut soal peluang menjadi oposisi atau tidak di pemerintahan akan ditentukan oleh musyawarah majelis syuro PKS. Hubungan kita dengan semua baik. Yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi. Karena apa? Karena dia memilih membakar rumahnya sendiri. Ya, untuk kepentingan dia dan keluarganya. Kalau dengan yang lain kita nggak ada masalah. Intinya lebih mudah menjalin hubungan dengan Prabowo daripada dengan Jokowi. Yang tidak mungkin kita masih bisa berhubungan baik dengan Pak Jokowi, itu aja kesimpulannya. Oposisi, nggak di oposisi, jam terbangnya sudah cukup. Ya, kalau memang harus kembali ke oposisi, kita juga nggak ada kesulitan. Kita kembali kepada pemerintah, kita pun juga nggak ada kesulitan. Tinggal permasalahannya adalah kita lihat dari hasil besok, baru kalau watak dan karakter PKS selalu keputusan itu di majelis syuro. Ya, nanti keputusannya mau kemana, arahnya bagaimana dan sebagainya, kita lihat maslahatnya. Ya, transisi pemerintahan terjadi di bulan Oktober nanti. Sejumlah hal bisa saja terjadi. Mungkinkah semuanya akan koalisi pada waktunya? Kita lihat nanti. Lagi dan lagi, seperti yang kita ketahui, dalam politik tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada hanya kepentingan abadi.